Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Para pemirsa Eljon yang setia dan para sahabat-sahabat Eljon Media dimanapun Anda berada, kembali bersama saya dalam acara Community Update Prayudha Mulia dengan 3 narasumber yang istimewa. Acara Community Update kali ini masih merupakan rangkaian dari acara kita sebelumnya, yaitu kita akan membahas tentang Ganoderma. Kali ini kita masih bersama narasumber yang sangat istimewa. Kita hadir bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Dr. Insinyur Darmono Tanowiryono, Master of Science, lalu ada Ibu Dr. Insinyur Gayu, dan yang terakhir Bapak Dr. Insinyur Deden MB. Kita akan membahas tentang Ganoderma yang kelihatannya merupakan sebuah tantangan besar, sebuah musuh yang bersifat laten yang pernah dibahas, disinggung sedikit oleh Ibu Gayu beberapa waktu yang lalu, yang kelihatannya masih belum menemukan solusi yang jitu, solusi yang tepat untuk bagaimana kita keluar dari musuh yang bersifat sangat laten ini. Nah, sebelum kita mulai, mungkin ada sedikit yang menggelitik saya. Saya ingin bertanya dulu kepada Pak Darmono nih. Pak Darmono ini seorang begawan dari masyarakat kelapa sawitan Indonesia. Saya sebut begawan karena beliau sudah malang melintang, rasanya sudah makan asam garam ya Pak ya, tentang bagaimana industri sawit, bagaimana masyarakat kelapa sawitan di Indonesia harus berhadapan dengan berbagai macam tantangan, gitu kan. Gimana sih Pak, kok Bapak tiba-tiba di dalam beberapa literatur saya mendapat dikenal sebagai ahli Ganoderma? Apa nih? Apakah memang Bapak terus meneliti itu, atau memang ada ketertarikan, atau memang dulu zaman kuliah kamu sudah fokus ke sana, atau gimana Pak? Mungkin boleh cerita sedikit nih. Katanya Pak Darmono ini salah seorang ahli ya yang sudah cukup makan asam garam tentang Ganoderma. Mana Pak ceritanya? Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Yuda, Eljon ya, atas kesempatan yang diberikan kepada kami ya untuk bertemu lagi di kesempatan ini. Jadi mungkin barangkali karena saya tergolong salah satu peneliti yang cukup lama menekuni Ganoderma. Jadi saya begitu kembali dari Amerika dulu, kuliah di Amerika, kemudian pulang ke Indonesia mulai tahun 1994 itu sudah menekuni Ganoderma, penelitian tentang Ganoderma yang kebetulan kejadian yang sangat parah itu ada di kebun bakery PTPN 7 ya, PTPN 7 di Lampung, dan itu merupakan salah satu lokasi di mana sudah 3-4 generasi tanaman kelapa sawit di sana, dan itu luar biasa. Nah, saya bekerja sejak tahun 1994 di sana, bolak-balik Bogor ya, untuk meneliti Ganoderma. Nah, kemudian memang saya ikut dalam beberapa publikasi, termasuk satu buku ya yang diterbitkan oleh KEBI, dan di situ saya merupakan salah satu penulis Ganoderma. Mungkin karena itu terus kemudian saya sering memang seminar-seminar tentang Ganoderma selama waktu saya masih aktif di Pusat Penelitian Bioteknologi Bioindustri Perkebunan Indonesia ya di Bogor. Jadi sudah lama, mungkin karena saya sudah lama mengerjakan Ganoderma ini. Dan saya ada temuan-temuan yang mungkin ini juga menjadi sitiran atau diakui oleh kawan-kawan di Inggris dan peneliti dari KEBI, bahwa Ganoderma itu membentuk dinding pertahanan. Jadi Ganoderma mampu melindungi makanannya ya, dengan kerak berwarna coklat seperti telur tapi nggak beraturan ya. Nah, itu salah satu temuan saya yang kemudian diakui bahwa itu alat perlindungan diri Ganoderma, sehingga Ganoderma itu tahan lama di dalam umbul sawit.
COVID. Nah ini yang salah satu temuan. Kemudian juga Ganoderma mampu membentuk rambut ya untuk pertahanan juga. Itu mungkin yang kenapa saya menjadi diketahui sebagai salah satu peneliti Ganoderma yang senior lah ya. Jadi salah satu perintis ya, perintis dari itu ya. Artinya kalau kita sebut tadi 1994, artinya udah seperempat abad yang lalu ya. Iya. Atau Ganoderma ini mulai diteliti oleh Pak Darmono dan kawan-kawan, tentunya dengan sebuah tim yang sangat baik. Ya. Tapi sampai hari ini katanya masih saja menjadi yang seperti Ibu Gayu katakan 2 tahun yang lalu, menjadi musuh yang laten ya. Artinya kita tahu mereka begitu bahaya, tapi kita tidak tahu kapan mereka hadir lalu menyerang dan akhirnya membuat pohon itu tumbang dan rusak gitu ya. Nah, kira-kira apa Pak penyebabnya? Apakah memang kita tidak serius gitu ya menangani Ganoderma ini gitu ya? Betul serius. Betul Pak Yuda. Jadi salah satunya kita tidak serius. Bapak tadi katakan di Apkasindo saja atau di asosiasi-asosiasi atau di perusahaan-perusahaan itu masih menganggap ini enteng. Padahal sudah ada permasalahannya di depan kita. Jadi ignorance terhadap kejadian yang kanker ya, yang karena menggerogoti itu kan pelan tapi pasti seperti kanker ya, dan itu karena ada di dalam tanah penularannya yang paling utama. Nah itulah sehingga orang menganggap itu tidak menjadi perhatian. Nah, saya kira tidak hanya perusahaan, tidak hanya petani, tetapi juga pemerintah. Pemerintah juga serius ya Pak? Kurang serius. Okay. Atau mungkin ada istilah, mari kita hidup bersama Ganoderma. Mungkin begitu nggak kira-kira? Mungkin nanti tanya itu saya coba tanyakan kepada Ganoderma Center ya, atau kepada Ibu Gayu, karena pada akhirnya entah kita namanya menyerah atau mungkin lebih halus lagi dengan menggunakan kita tidak serius, lalu muncullah sebuah istilah, mari kita hidup dengan Ganoderma, yang sekarang istilah milenial, mari kita hidup dengan COVID gitu kan, artinya hampir sama gitu kan. Artinya toh flu juga sudah kita temukan di tahun 19 sekian, tapi sekarang flu masih ada dan kita tidak perlu takut karena banyak sekali obat-obat flu yang bisa mencegah atau mengobatinya. Nah, kalau Ganoderma sudah 25 tahun, sudah seperempat abad melalui penelitian Pak Darmono dan kawan-kawan, jadi sudah seperempat abad yang lalu dilakukan dan sampai hari ini tidak tuntas. Salah satu perkataan yang mungkin kita garis bawahi adalah tidak serius. Apakah anggarannya, atau mungkin pertanyaan berikutnya, mungkin regenerasi penelitinya juga menjadi tidak terlihat ya Pak ya, karena tidak ada yang serius sehingga regenerasi peneliti seperti Pak Darmono udah nggak ada lagi. Gimana Pak kira-kira? Saya dengar hanya ada berapa orang ya, 1 atau 2 orang ya di Indonesia. Iya. Atau yang serius di sebenarnya di Indonesia ini ada memang dari PPKS ya, Pak Dr. Agus Susanto. Itu juga menekuni Ganoderma sejak lama juga. Jadi ya kemudian tentunya kalau di BPKS itu ada regenerasi ya, tapi di tempat-tempat lain itu saya kira jarang. Nah di perguruan tinggi ya, di IPB sendiri misalnya Pak, gimana? Bukan, karena ada kendala. Kalau di perguruan tinggi itu ini memerlukan waktu yang lama untuk meneliti Ganoderma, sehingga untuk sebuah karya ilmiah mahasiswa ini mahasiswanya ya yang takut karena ini kan lama ya, itu mungkin cuma kalau biologinya barangkali seperti yang Bu Gayo itu mungkin bisa, tapi kalau itu kemudian penelitian lapang pengendalian Ganoderma itu biasanya susah di perguruan tinggi cari mahasiswa yang mengerjakan itu karena perlu waktu yang lama. Itu nanti Pak Dadan bisa terangkan itu. Gini, Pak. Tapi gini Pak, tadi kan memang hanya beberapa orang di Indonesia itu. Nah, saya kira memang perlu diregenerasi lah. Tapi salah satu hasil regenerasi di kantor kami ya ini Pak Deden ini. Alhamdulillah. Berarti Pak Darmono sudah menyiapkan generasi berikutnya ya. Kalau Ganoderma menjadi begitu hebat, dia kan meregenerasinya hebat ya Ganoderma. Nah sekarang kita Pak Darmono juga meregenerasi peneliti-peneliti muda lainnya. Nah mungkin
Makasih Pak, padahal mau coba saya Terima kasih. sedikit tanyakan ke Ganoderma Center nih. Ya. Kira-kira Pak, apa program yang akan dari Ganoderma Center untuk menjawab lebih serius atau program yang lebih fokus ya terhadap musuh yang disebut musuh laten, tidak terlihat, pelan-pelan menyerang, bahkan Pak Darmo tadi katakan dia ofensif tapi juga defensif. Artinya dia menyerang tapi dia punya kekuatan logistik atau kekuatan bertahan dengan berbagai macam organ-organ yang sangat kompleks. Nah, kira-kira Ganoderma Center punya program yang cukup kompleks nggak untuk melawan kompleksnya Ganoderma ya? Jadi ada peperangan antar kompleks gitu ya. Gimana? Bukan tawuran, tapi peperangan antar kompleks ya. Kompleksnya Ganoderma dengan kompleksnya Ganoderma Center. Gimana Pak Dede? Mungkin ada program-program yang ingin disampaikan. Yuda, betul sekali apa yang disampaikan Pak Yuda, bahwasannya memang sangat kompleks dan kita untuk melawan ini pun perlu satu hal yang utama terlebih dahulu, literasi Pak, sebagaimana yang sebelumnya kita sepakati. Bahwasannya masyarakat itu perlu didukung dan diingatkan terus, dan perlu disampaikan betapa seriusnya ancaman dari Ganoderma ini, terutama itu nomor satu. Kemudian yang kedua adalah langkah-langkah bagaimana cara kita untuk menghindari dari kolonisasi Ganoderma ini ke depannya seperti itu. Saya pikir itu yang paling utama Pak Yuda. Ya, artinya support pemerintah terhadap Ganoderma Center sudah terlihat nggak Pak? Atau mungkin kalau tidak disuarakan ya sudah jalan sendiri gitu, gimana Pak? Iya Pak, belum nampak dan harus kita suarakan ini Pak. Memang bahwasannya kalau tidak kita suarakan, masalah ini akan semakin besar. Kanker yang dibiarkan ini akan semakin parah, terutama bagi masyarakat. Perusahaan-perusahaan besar mungkin punya strategi tersendiri untuk melawan Ganoderma ini. Bagaimana mengurangi keparahan akibat daripada serangan Ganoderma. Tapi bagi masyarakat, terutama petani, ini kalau tidak diperhatikan dari awal, program perencanaan replantingnya seperti apa, langkah-langkahnya ke depan seperti apa. Kalau tidak diperhatikan dari awal, yang ada nanti malah justru akan bermasalah di kemudian hari. Apa yang dicita-citakan memiliki tanaman dengan durasi produktivitas yang panjang, kemudian di tengah-tengah terputus karena adanya serangan Ganoderma sendiri. Itu Pak yang kita khawatirkan. Jadi memang perlu keseriusan, dan memang di perusahaan-perusahaan besar pun pengelolaan Ganoderma ini cukup mahal dalam artian apalagi kalau di masyarakat petani kita, maka dari awal harus kita siapkan gitu Pak. Gitu. Oke, baik Pak, karena sekarang ini ya, kalau mungkin Pak Darmono juga merasakan ini, dan mungkin guys sudah melakukan beberapa kali round table meeting ya. Saat ini memang lagi rame-ramenya program permajaan di tingkat perkebunan rakyat ya Pak Darmono ya. Pak Darmono juga mengikuti itu pada saat kita sama-sama di BPDKS, bagaimana gembira rianya petani saat ini ada sebuah bantuan yang cukup besar ya dari pemerintah, tidak berbayar, tidak berbunga ya, tidak berbiaya, yang jumlahnya cukup besar 30 juta per hektar yang dapat dimanfaatkan untuk permajaan. Nah, kira-kira gitu kalau saya ngelihat dari susunan RAB, rencana anggaran biaya untuk melakukan replanting gitu, kok tidak terlihat kegiatan yang sifatnya fokus untuk mengatasi potensi. Kan kita nggak tahu ya itu seberapa besar gitu ya satu daerah, tapi dalam anggaran itu apakah ada sebuah kegiatan, saya tidak melihat, mungkin karena saya terlalu awam, tidak melihat ada sebuah mata anggaran yang dialokasikan untuk bagaimana kegiatan itu tujuannya, substansi tujuan itu adalah menekan potensi timbulnya Ganoderma pada pohon-pohon yang akan datang. Karena kita sekarang sudah bahagia dengan benih yang tidak, istilah milenialnya kaleng-kaleng. Kalau zaman tahun 90-an ya, mungkin pada Darmono Ibu Gaya juga alami, itu adalah susah sekali kita dapat benih yang bersertifikasi ya, cuma 2 atau 3 perusahaan. Sekarang sudah lebih dari 10 Pak. Tapi kita lupa benihnya baik, tetapi tanahnya sudah mengandung musuh yang laten. Nah, kira-kira gimana nih Pak Deden? Saya pertanyaan satu lagi sama Pak Deden. Kira-kira program yang sangat konkret gitu kira-kira untuk di awal program PSR, saya dengar sudah terrealisasi sekian triliun Pak Darmono, dana dari BPDPS, artinya sudah sekian ratus ribu, mungkin atau sekian puluh ribu hektar yang sudah
sudah mengalami permajaan, sudah masuk bibit-bibit unggul. Tetapi di dalamnya juga ada Ganoderma yang unggul mungkin Pak. Nah, kira-kira program konkret apa nih Pak Deden yang artinya bisa mengingatkan para petani jangan sampai nanti benihnya sudah oke, akhirnya muncul lagi 10 tahun yang akan datang mengalami Ganoderma. Kalau sekarang pohonnya sudah tua, bibitnya tidak baik, cara menanamnya bisa ala biasa, bukan bisa karena ada keilmuannya. Sekarang tiba-tiba muncul lagi satu tantangan baru, yaitu potensi Ganoderma yang ada di lahan-lahan yang sudah tertanam bibit-bibit unggul. Nah, kira-kira program konkret apa nih Pak Deden dalam waktu dekat ini? Jadi yang pertama Pak, pada saat sebelum dilakukan permajaan, yang paling penting diberikan literasi kepada masyarakat terutama petani adalah literasi mengenai sensus itu dulu Pak. Dan kesempatan nggak tuh Pak kira-kira Pak literasi itu atau sosialisasi itu? Iya betul Pak, harus ada sosialisasi mengenai sensus kesehatan tanaman. Yang pertama itu sebelum dilakukan replanting pun saya rasa itu suatu hal yang sangat wajib. Nah, para petani ini tidak terbiasa dengan melakukan sensus kesehatan tanaman. Itu satu Pak. Jadi program ini harus ada. Sementara di perusahaan besar itu per 6 bulan sekali dilakukan sensus tanaman yang terserang Ganoderma. Itu dilakukan. Ini untuk apa? Ini gunanya adalah untuk melihat dan history dari sejarah lahannya itu sendiri. Sudah sejauh mana di lahan itu pertama. Kan ada lahan yang mungkin generasi pertama dia mungkin belum terserang. Nah, kemudian ada pula generasi pertama yang memang sudah ada serangan-serangan tertentu. Nah, dengan catatan itu akan membantu kita mengetahui pergerakan dari Ganoderma pada generasi berikutnya. Atau setidaknya kita bisa mentreatment titik-titik tertentu yang tadinya memang bekas dari tanaman yang terserang Ganoderma untuk kita olah terlebih dahulu, kita berikan di situ mikroba-mikroba unggul nanti pada saat replanting itu Pak. Nah, itu yang jadi program yang kedua, adanya pemberian mikroba-mikroba unggul yang sifatnya anti terhadap Ganoderma, karena Ganoderma ini mikroba. Maka cara yang paling baik adalah melawan dengan mikroba, karena mikroba sifatnya hidup, gitu Pak. Oke, ya. Artinya tinggal kira-kira apakah di dalam RAB-nya mungkin sepengetahuan Pak Darmono atau Ibu mungkin pernah melihat, saya kok tidak melihat ada alokasi dana untuk mikroba yang menjadi lawannya musuh laten kita, tapi lebih banyak anggarannya ya pasti untuk benih, untuk pupuk, untuk membayar HOK hari orang kerja dan lain sebagainya, tapi mata anggaran untuk mikroba tadi kok kelihatannya belum gitu, karena mungkin mereka percaya bahwa tanaman yang mereka di generasi pertama, di generasi pertama itu tidak produktif karena bibit yang tidak baik, gitu kan? Cara kerja yang tidak baik, tapi sedikit sekali ditemukan bahwa tanamannya tidak baik karena Ganoderma, atau tidak mengerti pohon yang diserang Ganoderma dengan bibit yang tidak baik itu apa sih bedanya. Ya, rencana anggaran belanja RAB yang diusulkan ke dinas dalam bentuk nanti mendapatkan replanting itu menurut saya kok tidak ketemu nih mata anggaran, apakah namanya pembelian mikroba atau apapun kegiatan yang sifatnya, karena kegiatan itu pasti ujung-ujungnya harus ada anggaran, betul Pak ya? Apalagi kita menggunakan dana dari PNBP ya, pendapatan negara bukan pajak melalui BPDPKS, tentunya semua mata anggaran akan menjadi objek pemeriksaan gitu kan. Dan itu juga menjadi PR besar tuh bagi para petani yang belum udah diperiksa, ya kan, berhasil belum tapi udah menjadi objek pemeriksaan, tapi mau nggak mau karena itu udah dana dari negara. Nah, itu yang mungkin yang ini. Nah, sekarang kita coba beralih sedikit nih ke Ibu Gayu, ke Dr. Insinyur Gayu Rahayu. Waduh. Ya, Rahayu. Ya. Ini pas selamat Hari Kartini Ibu, karena ini pas ya tanggal 21 April ya, ini Sri Kandi Sawit Indonesia kan, Sri Kandi Sawit Indonesia, Kartini masa kini gitu kan. Ya. Senang sekali karena kalau kita, Ibu nonton film Kartini nggak? Aduh belum Pak, harusnya kemarin ya. Coba bayangin, saya sampai 3 kali Bu. Pertama saya dengan istri saya, kedua dengan anak-anak saya, dan ketiga saya dengan BPDPKS karena wajib nonton, pegawai Kementerian Keuangan. Wah, bayangin tuh, pas di Hari Kartini saya masih kerja di BPDPKS, kita semua karyawan BPDPKS nge-book satu teater untuk nonton. Dan itu ternyata apa yang diceritakan di dalam cerita Kartini, kalau saya boleh melenceng dari Ganoderma, adalah sebuah perjuangan melawan kultur budaya dalam keluarga. Nah, kenapa saya singgung sedikit? Karena Ganoderma juga ternyata juga
berkaitan dengan kultur budaya tanam menanam kan, Kak, yang ada di Iya. tataran budidaya kan, benar kan? Tapi ini tidak melawan penjajah. Kalau nanti Ibu lihat bagaimana Belanda begitu hormatnya dengan keluarga Kartini, karena cara pikir beliau adalah cara pikir orang Eropa. Tapi beliau kalah dengan kultur budaya keluarganya. Jadi sebetulnya pejuang wanita itu tidak melawan penjajah, karena Belanda itu sebetulnya adalah kawan perdagangan para kerajaan, gitu kan? Zaman silam namanya monopolistik monarki, bukan penjajahan, tapi perdagangan pola monopolistik monarki. Nah, kira-kira Bu, dalam round table ini sama Bu pertanyaan seperti Pak Dede. Kira-kira dalam waktu dekat program apa yang akan digulirkan oleh round table management ini untuk melihat atau membuat Ganoderma itu menjadi sesuatu yang di depan mata, bukan menakut-nakuti mungkin ya Pak Darmono, tapi real, bukan sesuatu yang katanya itu kan nasib aja apes gitu kan, toh saya juga siap, atau secara ilmiah saya pernah mendengar salah satu dari tokoh sawit, yuk udahlah kita cari aja varietas yang matinya lama, selama dia belum mati kan masih bisa menghasilkan uang. Nah, gimana kira-kira Ibu Gaya? Terima kasih Pak Yuda. Jadi round table Ganoderma Management itu biasanya melakukan diskusinya itu ya antara orang-orang pemerhati dari Ganoderma. Okay. Nah, dalam rangka membantu pemerintah ini, dalam rangka replanting ini, kalau tadi fokusnya Pak Pratika menanyakan tentang mata anggaran, menurut saya itu ada di bagian perlindungan tanaman, tapi tidak spesifik menyatakan bahwa cara perlindungannya itu menggunakan mikroba. Jadi mereka menggunakan cara-cara lain, misalnya penggunaan pestisida, macam-macam pestisida pasti masuk di situ. Okay. Apakah bisa Bu dilawan dengan pestisida? Apakah bisa dilawan dengan Ganoderma dilawan pestisida bisa? Iya, kan ada misalnya pengganggu dari pengganggu dari kelapa sawit itu cukup banyak. Jadi ada hamanya, ada penyakitnya, ada burungnya ya Pak ya. Jadi semua itu kemudian kita golongkan, kalau menggunakan senyawa kimia pasti pestisida. Nggak ada fungisida untuk penanganan Ganoderma. Tapi biasanya penggunaan fungisida ini itu memang hanya bersifat penanggulangan yang tapi tidak bisa lama begitu. Kalau dia lama, dia harus diulang-ulang. Padahal kita tahu sudah banyak laporan bahwa penggunaan fungisida itu dianggap tidak ramah lingkungan. Kalau kita mau mengambil aspek ramah lingkungannya, kita akan berganti ke penggunaan mikroba. Nah, sebenarnya penggunaan mikroba itu sebaiknya memang sudah ditawarkan kepada pemerintah. Hanya saya belum berhasil menemukan suatu laporan yang menyatakan bahwa Indonesia ini punya organisme unggul melawan Ganoderma, itu belum. Tetapi saya percaya pada perusahaan-perusahaan kelapa sawit swasta yang mempunyai Research and Development Program atau section itu pasti punya mikroba itu, karena mikroba itu sifatnya mikroba yang umum, yang mudah sekali dikembangbiakan. Nah, jadi kami akan mendiskusikan khusus tentang itu. Misalnya begini, untuk pemusnahan tunggul kelapa sawit, itu kita punya pilihan-pilihan mikroba yang bisa digunakan. Misalnya LIPI itu di biomaterial, di puslit biomaterial itu mempunyai jamur-jamur yang sifatnya bisa merombak kayu, melapukan kayu dengan cepat. Di perusahaan swasta kelapa sawit punya trichoderma yang biasa digunakan sebagai musuh alami untuk Ganoderma. Tapi ini juga bisa digunakan untuk membusukkan si tunggul. Ya. Jadi kalau kita menggunakan mikroba, tunggul-tunggul itu mungkin secara alami itu akan cepat dirombak. Nah, pernyataan cepat ini relatif ya, karena kan
boleh dikata kita mengandalkan kondisi alam, bukan kondisi buatan untuk merangsang pertumbuhan mikroba yang kita inginkan, sehingga tunggul itu kalaupun dia mengandung Ganoderma itu bisa cepat diuraikan. Oke, baik Bu, jangan diteruskan dulu. Kelihatannya cukup, pernyataan ini cukup merangsang kita untuk lebih tahu. Nah, kita akan bahas di segmen kedua. Jangan kemana-mana para pemirsa LJON ya. Kita akan bahas bagaimana kita merangsang para mikroba untuk bisa melawan musuh paten kita bernama Ganoderma. Tetap bersama kami, LJON. Ada Tirek makan pepaya. Jangan lupa like ya.